Hanya di Indonesia terjadi berbagai momen unik yang semakin mewarnai gelaran Piala Dunia kelompok umur. Kelakuan penonton dan aksi-aksi uniknya bahkan membuat Indonesia disorot oleh media internasional. Cetak Gol akan merangkum cerita lengkap Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 sebagai berikut. Wawancara berhenti saat azan. Momen unik didapatkan pelatih skuad Meli yakni Hussein Abdi. Saat sesi wawancara, sang pelatih memberhentikan sesi tanya jawab usai mendengar kumandang azan. Let us little bit silence. Dia pun kagum dengan suasana-suasana yang ada di Indonesia. Awalnya dia nggak menyangka kalau Indonesia bisa menyajikan kualitas Piala Dunia yang luar biasa. Dia sangat kaget dengan megahnya stadion dan juga keindahan alam Indonesia. Bahkan Hussein mengaku serasa di kampung sendiri karena mayoritas beragama Islam. Persiapan mepet. FIFA tiba-tiba menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah baru Piala Dunia U17 bulan Juni. Peru sebagai negara yang dipilih FIFA mengundurkan diri dari tuan rumah. Erick Thohir mengaku senang saat diberikan kepercayaan FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17. Padahal sebelumnya Indonesia sempat dibuat kecewa karena gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20. PSSI hanya punya waktu singkat untuk mempersiapkan skuadnya. Akhirnya federasi membuat program seleksi cepat untuk mengumpulkan para pemain. Pemain yang lolos seleksi segera dikirim ke luar negeri untuk latihan intens. PSSI juga mengebut perbaikan sejumlah stadion yang akan digunakan. PSSI berencana untuk menggunakan 4 stadion sebagai tempat berlangsungnya laga Piala Dunia U17. Tabrakan dengan konser Coldplay. Pemerintah Indonesia diisukan bingung usai ditunjuk oleh FIFA. Awalnya pemerintah berencana untuk menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno. Namun GBK sudah di-booking untuk konser Coldplay di bulan yang sama. Stadion berkapasitas 77.000 penonton ini dinilai punya fasilitas yang megah untuk Piala Dunia U17. Namun Erick Thohir menenangkan dan bilang masih ada alternatif selain GBK. Dirinya lebih memilih Jakarta International Stadium yang dinilai lebih mewah. Namun sayangnya rumput hybrid JIS sempat dianggap FIFA nggak layak untuk menggelar Piala Dunia U17. Mengatasi hal itu, Erick Thohir bergerak cepat dengan menggandeng pemerintah untuk merenovasi JIS. Dirinya mengklarifikasi renovasi JIS dilakukan karena perintah FIFA bukan karena unsur politik. Bagi-bagi tiket ke siswa dan santri. Gelaran Piala Dunia pertama kali di Indonesia justru kurang diminati oleh warga Indonesia. Eri Cahyadi selaku wali kota Surabaya sampai membagikan 20.000 tiket gratis ke berbagai sekolah. 2.000 tiket ini diberikan untuk pelajar dari jenjang SD hingga SMA. Mereka akan diberikan kesempatan untuk menonton 2 laga timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo. Harapannya itu dapat meningkatkan semangat para pelajar untuk menonton Piala Dunia U17. Pihak panitia juga memberikan jatah kursi untuk kalangan santri di Jawa Timur. Lapangan JIS banjir. Selanjutnya ada momen gak terduga yang terjadi jelang laga perempat final antara Brazil versus Argentina. Saat itu Stadion Jakarta International Stadium tergenang banjir dan membuat laga ditunda 30 menit. Setelah dibersihkan, rumput stadion tampak tak enak untuk dilihat. Melihat hal itu, warganet berbondong-bondong untuk menyerang PSSI yang dinilai belum mempersiapkan stadion dengan baik. Namun tanggapan ini langsung dibalas oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Dirinya menyebut sudah melakukan yang terbaik demi JIS menggelar laga. Di sisi lain hal yang sama juga disampaikan oleh senior pitch FIFA yakni Alan Ferguson. Menurut Alan, JIS sudah meminimalisir semua gangguan yang akan terjadi di gelaran Piala Dunia. Namun apa yang terjadi saat laga perempat final memang sesuatu yang sulit untuk diprediksi. Dibuka dengan dangdut. Sebelum acara, Erick Thohir sudah berjanji acara seremoni ini bakal seru dan gak terlupakan. Opening seremoni Piala Dunia U17 digarap serius karena dihadiri oleh Presiden FIFA yakni Gianni Infantino. Pembukaan Piala Dunia U17 membawa kearifan budaya lokal dengan lagu-lagu dangdut. Wika Salim dan Aurelia Moramans ditunjuk sebagai bintang utama di opening seremoni.
Keduanya menyanyikan lagu No Comment, Rungkat, dan We Are Together. Gianni Infantino memuji acara pembukaan yang digelar sudah berlangsung meriah. Dirinya turut menyanjung semangat masyarakat Indonesia yang antusias. Meningkatkan pariwisata. Di Kota Solo juga digelar pameran keris di Museum Keris. Penonton asing Piala Dunia U17 mengagumi bangunan bersejarah di Kota Solo. Contohnya seperti Pura Mangkunegaraan dan juga Masjid Raya Sheikh Zayed yang menarik perhatian wisatawan asing. Sementara Monumen Nasional di Jakarta juga gencar dipromosikan untuk bisa memahami asal-usul Indonesia dan berdirinya Monumen Nasional. Selain itu, produk budaya batik juga nggak ketinggalan dipromosikan. Raja Nainggolan selaku brand ambasador FIFA Piala Dunia U17 mengaku bangga memakai batik. Timnas Indonesia gugur cepat. Tim nasional Indonesia U17 harus gugur di fase grup. Sebenarnya, skuad Garuda Muda berhasil mempertontonkan performa luar biasa di 2 laga awalnya. Saat itu, anak asuh dari Bima Sakti menahan imbang Ekuador dan Panama. Sayangnya, harapannya pupus setelah diperdaya oleh Maroko dengan skor akhir 3-1. Kegagalan skuad Garuda Muda sudah diprediksi oleh banyak pihak. Salah satunya pelatih Maroko, Said Chiba, yang meminta maaf sebelum laga dimulai. Dia menyebut akan mengalahkan Indonesia dan akan melaju ke babak selanjutnya. Menurut Chiba, ada perbedaan kualitas antara timnya dan skuad asuhan Bima Sakti. Sementara itu, Bima Sakti meminta maaf atas kegagalan membawa skuad Garuda ke babak gugur. Pelatih asal Balikpapan itu bilang kalau kegagalan ini merupakan tanggung jawabnya. Memenuhi target FIFA. Indonesia dianggap berhasil melangsungkan Piala Dunia U17. Hal itu langsung diungkapkan oleh Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa. Wanita 37 tahun itu menyebut kalau FIFA mengapresiasi kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan event besar, mulai dari stadion, kualitas lapangan, hingga pelayanan medis. Tisa bilang kalau FIFA sudah memberikan jempol untuk panitia penyelenggara. Nggak cuma itu, Indonesia juga memenuhi beberapa target yang diberikan. Salah satunya dengan tercapainya rata-rata 10.000 penonton per laganya. Bahkan capaian itu diraih saat Piala Dunia U17 baru memasuki babak perempat final. Erick Thohir langsung sumringah saat mendengar kabar baik tersebut. Menurutnya, Piala Dunia kelompok umur menjadi salah satu yang terseru karena diperebutkan oleh banyak negara besar. Seperti diketahui, partai final nantinya akan menyajikan 2 negara besar yaitu Prancis dan Jerman. Partai ini merupakan rematch Piala Euro 2020 yang dimenangkan oleh Der Panzer lewat babak adu penalti. Supporter tamu merasa nyaman. Fans timnas Inggris bernama Lee yang jauh-jauh terbang ke Indonesia mengaku sangat kagum dengan infrastruktur dari Stadion Jakarta International Stadium. Bahkan Lee memprediksi Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior dalam waktu dekat. Selain dari Inggris, ada juga Pablo yang merupakan pria berkewarganegaraan Ekuador. Pablo mengaku jauh-jauh datang ke tanah air untuk memberikan suntikan semangat untuk skuad Latri. Dia terkesan dengan keramahan orang Indonesia sejak pertama kali datang. Menurutnya di sini sangat nyaman dan serasa ada di kampung halaman. Itulah ulasan cerita lengkap Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Apakah menurutmu Indonesia sukses menyelenggarakan Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.